Ibu sekalian, Alhamdulillah kami mewakili dari Bapak Ibu semuanya bahwa insya Allah Bapak Ibu semua juga akan bisa berdiri di atas panggung seperti kami berdua. Amin. Jadi seperti yang kemarin saya ceritakan, bahwa Anda datang ke acara hari ini melihat kami berdua 6823. Apapun posisi Anda, insya Allah Anda akan capai. Karena ketika saya baru beli mesin, Pak Wikan naik di atas panggung. Dr. Andika kemudian naik sebagai 6823. Dan ternyata kami juga bisa menyusul sebagai 6823. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami adalah cerminan dari Anda semuanya. Satukan niat, satukan hati. Insya Allah Bapak Ibu juga akan bisa berada seperti kami di atas seperti hari ini. Dan ini tentunya adalah kerja semua dari tim kami. Terima kasih buat tim KAT Bulena dan Pak Agung. Tepuk tangan buat mereka semuanya yang luar biasa, yang selama ini kita bekerja bersama seperti keluarga. Kami adalah keluarga besar, saling mengingatkan, saling mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, itu biasa, wajar, seperti meminjam kata-katanya seorang penyanyi, siapa namanya? Jadi teman sampai surga gitu ya. Walaupun teman tapi menikah, walaupun sering berantem tapi tidak saling pergi begitu ya. Biasa begitu, sama-sama tim itu biasa begitu. Mungkin kita nggak cocok hati dan segala macam, tapi tidak pergi, sama-sama. Selesaikan. Dan ini tentunya Bapak Ibu juga alami semuanya, apalagi dalam era pandemi, era kemarin banyak yang tidak jalan, berhenti dan seterusnya. Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, insya Allah kita semuanya sama-sama bisa, sama-sama berdiri di panggung ini menjadi 6A 2-3 selanjutnya. Jadi dari kami, dari saya, mungkin ada lagi dari istri saya yang luar biasa beliau ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, biasanya yang terjadi seperti itu ya. Pertama kali Bu Lena ngajak saya duduknya paling belakang. Biasa, laki-laki kan begitu ya, lihat dulu di belakang begitu. Tapi kemudian setelah ikut ABC seperti hari ini, wah, saya luar biasa, saya terbakar oleh Mas Putut yang adiknya, kakaknya Pak Wikan yang kakinya cuma satu, loncat muter-muter, wah luar biasa ya. Saya nangis, saya semangat, pokoknya aku harus jalan. Saya undang Pak Jalal, saya undang semua tim saya undang semua, ayo datang ke ABC, karena itu momen yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dari acara hari ini Bapak sekalian. Nah, setiap ABC itu, walaupun Anda sudah 2 kali, 3 kali dan seterusnya ikut, tapi yang berdiri di atas panggung ini selalu berbeda. Selalu ada orang baru, selalu ada pencerahan baru. Coba Bapak Ibu, siapa yang pernah ikut ABC lebih dari 3 kali? Boleh angkat tangan. Apa yang dirasakan setiap ABC? Sama atau berbeda? Selalu dapat energi lebih? Iya, itulah. Itu yang kami lakukan juga. Bu Lena, apapun acaranya datang. Karena itu kita serap energi. Bukan hanya sekedar dapat acaranya, materinya, tapi jauh lebih itu. Tadi yang kita dapatkan ekosistemnya. Nah, dan yang luar biasanya lagi, Anda berada dalam suatu komunitas yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya pertama kali hadir itu di LCD-nya Dr. Wika. Ada Dr. Andika yang luar biasa. Tepuk tangan buat Dr. Andika yang saya benar-benar terinspirasi oleh beliau. Saya benar-benar trainer Bapak Ibu. Bahkan dulu, ini cerita ya, ego saya nih. Saya punya web namanya rumahmotivasi.com. Tiba-tiba ada email. Emailnya isi begini, bolehkah rumahmotivasi.com saya beli? Dan ternyata siapa yang ngirim email itu? Dr. Andika Bapak sekalian. Dan saya bilang, tidak bisa, itu punya saya bilang gitu. Karena belum kenal, mungkin kalau sudah kenal, mau gue gak apa-apa gitu ya. Tapi karena belum kenal, namanya ego kan seperti itu. Siapapun punya ego. Dan saya dulu pebisnis dan segala macam. Tapi pertama kali saya berbisnis di Kangen Water ini, saya rendahkan ego. Saya belajar, saya datangi Pak Wikan, saya datangi Dr. Angga.
Saya belajar bersama Teh Meli, absen saya, upline saya. Kemudian saya langsung berguru juga dengan Dokter Andika. Di acara-acara itu kayak Bu Lena, Dokter Sarah, itu ikut konvensi dan segala macam. Oke, konvensinya kita dapat motivasi banyak, tapi ketika berdua di kamar, kita diskusi di kamar, diskusi di perjalanan dan seterusnya, itu harganya luar biasa Bapak sekalian. Serap energi mereka dan insya Allah Bapak Ibu akan menjadi orang-orang sukses berikutnya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya, dan tepuk tangan terima kasih saya kepada KAT, kepada ASIS. Kami Bapak Ibu sering banget berantem dulu, ya. Apalagi tiba-tiba rumah kejual karena salah bisnis gitu ya. Kemudian wah berantem luar biasa. Tiba-tiba ada KAT, tiba-tiba ada namanya honeymoon camp. Wah, saya tahu akhirnya, oh dia itu thinking internal, pantesan gak bisa dinasehatin begitu. Jadi ada cara gimana masuk ke dalam diri dia gitu. Sedangkan saya sensing eksternal, gak peka. Gak peka sama sekali, gak peka ya kan. Saya mulai tahu, oh begitu tuh saya tuh. Akhirnya kita kenal, dan hari ini Bapak Ibu lihat sendiri, saya sering pegangan tangan, saya sering setiap bulan menjadwalkan untuk honeymoon, sewa hotel, kamar dan seterusnya. Kenapa? Karena yang mau kita punya duit banyak, satu kita tetap sehat. Kemudian tiap bulan juga kami hafalin Quran. Karena target saya dari kemarin, tadi malam saya cerita, usia 50 saya harusnya sudah hafiz Quran. Kami belum. Nah itu tugas saya selanjutnya. Mohon doanya Bapak sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, impian-impian itu akan menjadi kenyataan. Oke? Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau lama karena sudah 6A ya. Jadi saya dulu juga begitu. Saya melihat, saya terinspirasi benar waktu itu ya oleh almarhum Ronnie Ritz. Masya Allah, saya tuh luar biasa. Saya juga pengen kayak Mas Roni dan Mbak Giana. Waktu itu kami ngadain acara di Palembang. Oh, di Palembang kami ngadain LCD. 1.000 orang Bapak Ibu sekalian. 1.000 lebih lah, 1.200 Pak Jalal ya. 1.200 orang. Kemudian 6823 waktu itu almarhum Bapak Ronnie Ritz. Saya Masya Allah udah langsung Bismillah, saya Pak Jalal 6823 harga mati. Dan ini kerja keras semuanya, tim Jogja, semua tim kami semuanya mengikuti prosesnya. Misalnya kerja keras kami berdua seminggu tidur di Palembang. Seminggu di Palembang, Bu Magdalena, Pak Jala, kemudian kami sering ke Jogja dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, saya terbuka buat semuanya. Semuanya insya Allah kami akan bantu. Walaupun kayak misalnya Madura itu jauh sekali dari titik kami gitu, karena di bawah kaki, dan bukan kaki karir. Kaki karir juga ya. Semuanya kaki karir. Karena Bapak Ibu sebenarnya jalurnya ada banyak begitu ya. Makanya 683, 684 gitu bisa melalui banyak jalur lah. Alhamdulillah begitu ya. Karena jadilah orang baik. Dengan orang baik maka yang ini nggak jadi, tiba-tiba yang ini muncul. Alhamdulillah yang ini jadi begitu ya. Nungguin yang ini nggak jadi, alhamdulillah yang ini yang lebih jadi. Jadi Bapak Ibu, siapapun mereka, walaupun mereka saat ini mungkin tidak aktif, jangan dimusuhi. Tetap baik saja, insya Allah. Ketika mereka insaf melihat hari ini di panggung kemenangan ada si A, si B, wow ternyata Kangen Water itu bisa hebat lagi ya, pendapatannya masih segitu ya. Nah siapa tahu mereka tiba-tiba insaf dan datang lagi ke ABC, cingkrak lagi, semangat lagi, dan insya Allah Bapak Ibu lah yang akan diuntungkan dari berbagai sistem di ASIS. Tepuk tangan dong buat KAT dan ASISnya. Amazing support system KAT. Baik Bapak sekalian, itu dari sementara dari saya, mungkin dari istri saya tercinta, saya persilakan. Ini doang lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu mau tahu nggak caranya apa yang kami rasakan 2 bulan terakhir ya, Desember dan Januari? Itu proses yang sangat luar biasa. Bapak Ibu ibaratnya seperti ini. Bapak Ibu, siapa di sini yang senang nonton bola? Boleh angkat tangan. Bapak-bapak ada yang senang nonton bola? Pak Ustadz Fadlun, kalau Sampang itu apa? Kalau di Bandung Persib, kalau di Sampang apa?
Madura United. Apa Persis? Kalau bener. Wah, Madura United MU itu Pak. Nah, Madura United. Terus tanding bolanya sama Messi. Messi datang ke kota Madura Pak. Tanding bola. Bapak semua nih, Bapak Ibu semua pecinta bola. Datang nggak kira-kira? Nonton nggak kira-kira? Wah, udah antri tiket segala macam. Pas nonton ternyata nggak ada gawangnya. Seru nggak? Enggak. Seru nggak nonton bola nggak ada gawang, Bapak Ibu? Bapak Ibu, hidup kita sama ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, hidup kita itu kalau nggak ada gawang, kapan 6A to days 3? Ya, sekarang jangan 6A ya, tapi sekarang 6A to days 3 ya. Bapak Ibu ya, kapan ditargetkan goalnya kapan, maka hidup kita akan jadi seru. Ya, saya merasakan saat saya menuliskan postingan demi postingan, Bapak Ibu rasanya seperti saya sedang menggelandang bola menuju gol. Insyaallah. Saya sama Bu Ria ya, pada saat kita budaya harkat, insya Allah kami terus melanjutkan di Kota Bandung. Ya, waktu pandemi kita online tiap hari bahkan ya Bapak Ibu ya. Siap ya, nanti diadakan lagi. Terakhir bulan kemarin, bulan Desember ya. Bulan Desember saya ngadain camp Quran di sekolah saya, Bapak Ibu. Ini terbuka untuk seluruh KAT dan untuk umum juga ya. Gitu. Bahkan itu funneling juga tuh ya. Jadi yang datang lihat di sekolah saya ada mesin kangen water, tinggal di prospeknya. Ya, 2 malam. Dan masya Allah, ya saya sama Bu Ria tuh bener-bener ini gimana ini kurang ini foto KTP-nya nggak jelas. Coba, wah dan seterusnya Bapak Ibu. Itu seperti saya waktu itu menggelandang bola. Apalagi di detik-detik terakhir yang bulan Januari itu kelelahan udah bener-bener rasanya udah di puncak lelah Bapak Ibu. Ya, bener-bener ada suatu hari di mana bagian keuangan NHJ nelfon saya, Bu Lena itu nggak boleh begini-begini ya, itu harus begini, itu yang ada tip X nggak boleh, harus dihapus, harus bikin lagi. Oke. Saya malam itu saya nulis lagi, posting lagi, yang salah-salah yang ada tip X-nya saya cari, saya posting lagi, saya terus menulis. Bapak Ibu, sampai saya waktu itu rasanya tuh rasa mungkin ya kalau pemain bola tuh udah yang terus menggelandang bola, kalau nggak nyampe gawang, betul nggak Bapak Ibu? Ya, sampai saya japri ke di grup saya tulis help, itu energi saya seperti itu Bapak Ibu. Help, itu udah rasanya puncak, tapi nggak bisa berhenti dan nggak boleh berhenti saat itu Bapak Ibu. Saya terus menulis untuk posting karena besok harus verifikasi dan harus segera diposting. Itu benar-benar di injury time. Ya sampai masya Allah pihak Najik itu sampai lembur sampai jam 9 malam Bapak Ibu untuk posting saya. Kenapa waktu itu saya postingnya nggak hari ini segini. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, Najik itu keren bangetnya dan baik hati bangetnya adalah Najik memberikan kontes. Ada yang belum tahu tentang kontes? Ada kontes daily per hari. Ya, saya waktu pengalaman bulan Desember karena data belum semua lengkap, posting satu hari 27 mesin, itu juara ke-13 dunia Bapak Ibu. Sebentar, jangan tepuk tangan dulu. Saya pikir juara 1, bener gak? Ternyata padahal kita waktu itu mau posting 38, tapi karena data belum siap, udah posting aja dulu. Postingnya dulu 27. Ternyata Bapak Ibu, Danguyen juara 1 dunia, 30 unit Bapak Ibu. Jadi padahal saya sudah siap semua data dan ini, tapi butuh nulisnya kan ya. Jadi ya udahlah posting 27 dulu, pikiran saya 27 yang menang lah gitu ya. Ternyata 30 unit tuh Danguyen. 30 unit 29 27 28 sehingga saya itu juara ke 13. Dapat berapa? Lumayan Bapak Ibu, 59 juta. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah gitu ya. Saya ngejar itu, makanya kemarin Mbak
jangan dulu diposting, verifikasi aja dulu, datanya, uangnya, semua segala macam. Begitu verifikasi selesai, posting 1 hari. Itu ya permintaan saya kepada Enajik. Jadi saya lagi nunggu pengumuman nih, mudah-mudahan juara 1 dunia. Mohon doanya Bapak Ibu. Nah itu pada saat benar-benar rasanya saya mencetak gawang demi gawang ya. Terakhir kita posting 42 unit itu begitu sudah tanggal 30 itu verifikasi, tanggal 31 itu posting email. Apa sudah selesai, beres terposting. Beres. Jadi kita seharian cuma nunggu, buka lagi email. Tunggu lagi, alhamdulillah. Tunggu lagi, alhamdulillah. Itu rasanya Masya Allah Bapak Ibu. Ya, jet lagnya bisa dibilang 1 minggu setelah itu. 1 minggu itu rasanya saya kayak gak napak sama Pak Agung. Bener-bener lelahnya masih berasa banget, tapi udah goal. Gimana tuh coba rasanya? Sekarang saya pengen Bapak Ibu ya. Sekarang bayangkan Bapak Ibu yang posting gol. Kemudian gol. Dan saya pengen Bapak Ibu sekarang tolong ekspresikan gimana rasanya gol. Siap? Dan Bapak Ibu lah sebagai pencetak skor demi skor. Ya, kalau dalam hitungan saya bilang 3, maka Bapak Ibu silakan langsung berekspresi. Benar-benar ya ini ya. Jangan cuma gitu. Nggak ada energinya. Benar-benar dengan energi. Siap ya? 1, 2, 3. Gimana rasanya Bapak Ibu? Dapat? Dapat ya, Masya Allah. Dan Bapak Ibu, jangan seperti saya. Bagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua, jangan seperti saya. Kenapa? Saya punya seorang ayah. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku Rich Dad Poor Dad, ada ayah kaya, ada ayah miskin. Banyak orang di luar sana punya ayahnya ayah miskin, kerja nanti supaya fix gajinya, kemudian pensiun. Ayah saya enggak. Bahkan saat saya semua mata kuliah sudah saya selesaikan, kemudian saya menikah dan hamil tentunya ya, udah nikah ya. Hamil, mabuknya berat, saya nggak kepengen melanjutkan kuliah. Dan saya bilang sama ayah saya, "Pak, Neng nggak usah lanjut kuliah ya." "Ya udah, kamu kan nggak akan bawa-bawa ijazah melamar kerja kemana-mana." Itu jawaban ayah kaya saya, Bapak Ibu. Dan cukup lama ayah saya sakit. Saat itu ayah saya saya waktu itu belum paham ilmu hipnoterapi, saya waktu itu belum paham cara kerja pikiran Bapak Ibu. Ayah saya sakit diabetes belasan tahun. Suatu hari saat saya sakit di rumah sakit, saya menengok dan ayah saya bilang gini, "Nah, ini adalah jalan kematiannya Papa," kata Papa saya. Saya waktu itu nggak paham cara kerja energi, saya nggak paham cara kerja mindset. Kenapa? Gimana Pak? Sekarang Papa diabetes nanti 10-20 tahun mungkin, akhirnya gagal ginjal, suntik insulin, mati, kata Papa saya. Dan betul itulah yang terjadi. Seperti Mbak Eli ya, ayahnya meniatkan untuk meninggal di usia 63 tahun, dan betul itu yang terjadi. Namun beliau, Bapak Ibu, memberikan contoh kepada saya betul-betul menjadi seorang ayah kaya. Saya baca buku itu, saya bilang kalau di buku itu ya, si penulis bukunya itu dia memiliki ayah miskin, tapi dia punya ayah sahabat ayahnya itu ayah sahabatnya itu ayah kaya. Kalau saya bilang ya Allah, ayah saya ini ayah kaya. Anak saya kalau udah jalan-jalan sama kakeknya belanja, itu tuh lihat nih kayak kakek dong, kakek mah kaya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, Papa saya tuh kalau ngeluarin uang dari saku ya, itu uang tuh selalu gepokkan warna merah. Gak pernah uang kecil Bapak Ibu. Setiap dimintain uang, itu ayah saya Bapak Ibu. Dan di detik-detik terakhir ayah saya udah sakit parah, gagal ginjal, sudah di kursi roda Bapak Ibu. Tapi saya sibuk.
saya nggak sempat temenin ayah saya banyak-banyak. Kenapa? Saya berlari Bapak Ibu untuk cepat tutri, cepat pensiun. Setelah itu saya pengen lebih banyak waktu untuk ayah saya, menemani ayah saya. Saya gambarkan bagian tutri saya, Pak, gini loh Pak, bisnis Neng. Ini Neng di sini, dia punya 2 jalur. Saya ceritakan, saya gambarkan bagian tutri ini di hadapan ayah saya. Dan waktu itu tahun 2017 sebetulnya posisi saya sudah 682 Bapak Ibu, 632. Tapi baru 5 tahun kemudian ini berhasil mencapai. Saya ceritakan sama ayah saya, Pak, doakan. Kalau ini terjadi Pak, cuma kurang dikit lagi. Kenapa saya bilang sedikit? Sekitar 113 unit saat itu. Kenapa saya bilang sedikit Bapak Ibu? Karena saat itu momentum tim saya, penjualan tim saya itu 80 sampai 100 unit per bulan Bapak Ibu saat itu. Sehingga di posisi saya cerita sama ayah saya, insya Allah ini Pak, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi juga tembus, kata saya. Tapi luar biasa, badai lah, ini itulah, hoax lah, tim tiarap lah. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, justru di era pandemi tim bangkit lagi, Strong Acid laku, sampai orang beli mesin Strong Acid kamu dapat 50 juta. Dari Strong Acid sebulan dapat 50 juta, balik modal langsung dari Strong Acid. Di situ tim bergerak. Saya waktu itu justru Mbak Eli duluan tuh sama Pak Wikan, Kopassus dan sebagainya. Saya lagi tiarap sebentar Bapak Ibu, saya terus pantau tim. Kenapa saya tiarap Bapak Ibu? Sekolah saya tutup Bapak Ibu. Saya punya sekolah, saya punya kursus pendidikan Sempoa Bapak Ibu, seluruh Indonesia ada. Semuanya kantornya libur, tutup 3 bulan. Sekolah 3 bulan. Saya dapat uang dari mana? Dari Strong Acid Bapak Ibu. Tapi yang selalu terngiang di telinga saya Bapak Ibu adalah kata-kata ayah saya. Ayah saya senangnya pokoknya ditemenin keluar, jalan-jalan, makan-makan. Suatu hari Papa ngajak saya jalan, dan pada saat saya mengantar Papa ke mobil, saya peluk Papa saya, dan Papa saya bertanya, gimana Neng? Sudah belum pensiun teh? Kemudian dari situ ayah saya drop dan akhirnya ayah saya meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, jangan seperti saya. Bagi Bapak Ibu yang hari ini ada ibunya, ada ayahnya, makasih Bu, yang menantikan kesuksesan Bapak Ibu. Saya yakin ayah saya melihat saya saat ini. Sisi Atuk Destri ini saya persembahkan untuk ayah saya tercinta. Mohon doa. Butuh 5 tahun setelah ayah saya bicara seperti itu, akhirnya saya hari ini berhasil untuk Sisi Atuk Destri. Terima kasih pada Kosa Andika yang amazing dan projectnya, Masya Allah. Saya waktu itu 4A ya, meeting 4A above di kantor NAJ. Dokter Andika juga mungkin saat itu belum tahu ini saya, dan saya selalu kalau belajar selalu duduk di depan Bapak Ibu. Dokter Andika menceritakan amazing dan project, saya nangis karena buat saya itu saya banget, itu saya banget. Saya selalu bilang ini Bapak Ibu kepada leader-leader saya, tim saya yang 6A. Pak Jalal, mungkin Pak Jalal ingat. Saya pernah bilang sama Pak Jalal sekarang tembus 100 juta sebulan, 200 juta sebulan. Saya ada peran bantu, walaupun semua izin Allah. Saya meninggal, Pak Jalal datang nggak? Pak Jalal datang boleh nggak? Kalau Bu Dewi datang kan di Bandung. Bu Mar, pernah saya bantuin 100 juta sebulan, saya meninggal datang nggak? Datang. Pak Bu, tim Bapak Ibu yang Bapak Ibu bantuin, bantu mereka
kira-kira mereka? Itu yang saya pikirkan Bapak Ibu. Sebelumnya saya punya jaringan 35 guru-guru sekolah asma se-Indonesia Bapak Ibu. Tapi gaji mereka berapa? Mungkin 3 juta, mungkin 2 juta Bapak Ibu. Mungkin di bawah UMR saat ini. Saya berpikir keras Bapak Ibu. Kalau saya meninggal mereka datang nggak? Nggak akan datang Bapak Ibu. Kenapa? Gaji mereka cuma 2 juta. Gaji mereka mungkin cuma 3 juta. Yang jauh-jauh di Lombok sana berapa harga pesawat? Tapi Bapak Ibu di bisnis ini kita sebetulnya memastikan bahwa saat kita meninggal nanti ada banyak orang yang datang mensolatkan kita dan menghadiri pemakaman kita. Saja Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya, saya doakan semuanya sisa itu di istri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.